Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'da. Para mahasiswa baru yang saya hormati, selamat datang di acara sosialisasi pelajaran Sospem Mahasiswa Baru tahun akademik 2021-2022. Izinkan saya, Kuat Ismanto, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan, menyampaikan materi pada acara ini dengan tema Kiat Menulis Karya Ilmiah. Kesempatan kali ini di acara Sospem secara luring ini, secara daring maksud saya berharap bahwa materi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi para mahasiswa, membuka wawasan mahasiswa, sehingga nanti bisa memiliki keterampilan menulis. Jadi menulis makalah maupun menulis skripsi, sehingga bisa menjadi mahasiswa yang ideal. Maksud saya ideal adalah lulus tepat waktu, sehingga tidak menjadi beban bagi diri, tua, atau bahkan nanti calon mertua. Baik, saya lanjutkan. Nah, sesungguhnya menulis itu menyajikan sebuah informasi, menyajikan sebuah kebenaran. Lalu, sebenarnya bagaimana cara orang itu bisa memperoleh kebenaran? Nah, ini dalam kerangka akademik, dari literatur-literatur yang saya baca, ada banyak cara. Jadi kalau menulis itu menyajikan kebenaran, maka mencari kebenaran itu seperti apa? Nah, ini yang pertama. Kalau orang-orang dulu mencari kebenaran itu dengan mempercayai benda-benda gaib, makhluk-makhluk gaib, atau yang kita sebut dengan istilah animisme dinamisme. Dari sana orang bisa memperoleh yang namanya kebenaran. Kedua, orang bisa memperoleh kebenaran itu dengan cara berpikir logis dan filsafati. Maksud saya bahwa dengan berpikir secara logis, apalagi berpikir secara filosofis, berpikir secara mendalam, maka orang itu bisa memperoleh kebenaran. Contoh, mengapa benda jatuh dari atas ke bawah? Ya karena memang ada hukum gravitasi, lah itu sebuah kebenaran. Cara yang lain, orang untuk bisa memperoleh kebenaran itu bisa bersumber dari agama, beserta kitab suci yang ia pelajari. Atau kita sebut sumber kebenaran yang asalnya dari religion atau agama. Nah, ini penting. Apa artinya? Ketika kita mengatakan bahwa Allah itu satu, ya itu sebuah kebenaran yang itu diajarkan dari agama. Yang keempat, orang bisa memperoleh kebenaran itu dengan cara trial and error, atau kita sebut dengan istilah uji coba. Sebagai contoh, seorang petani bercocok tanam di musim kemarau. Nah, ternyata gagal. Lalu ia mencoba bercocok tanam di musim hujan. Akhirnya berhasil. Nah, dari uji coba itu, ia memperoleh yang namanya kebenaran. Nah, begitu juga dengan saudara misalnya ketika kuliah, berangkat, motornya mogok, lalu didorong sebagai uji coba, akhirnya hidup. Nah, itu juga trial and error. Yang kelima, bisa bersumber dari tokoh berotoritas, misalnya kiai atau mungkin dukun. Kalau saudara konsultasi tentang kesehatan, ya tentu ke dokter.
mungkin masih ada orang yang mengobatkan penyakit ke dukun. Dan yang terakhir ini yang paling penting bagi kita sebagai insan akademis adalah mencari kebenaran dengan cara melakukan penelitian atau riset. Ini yang lazim dilakukan oleh para akademisi, para peneliti, termasuk adalah mahasiswa. Lanjut, apa sebenarnya makna daripada penelitian atau riset itu yang sangat familiar di dunia kampus. Nah, penelitian itu bisa kita maknai sebagai sebuah cara untuk memperoleh kebenaran dengan cara sungguh-sungguh dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip ilmiah. Mengapa prinsip-prinsip ilmiah? Karena ini harus teruji dan terukur. Nah, wujud daripada prinsip-prinsip ilmiah itu apa? Ya bisa jujur, bisa faktual, bisa objektif, bisa juga sistematis. Ini ada kaidah-kaidah sendiri. Karena kita dalam bidang dunia akademik. Nah, umumnya memang ini dijalankan oleh para akademisi, para peneliti, dan lain sebagainya. Tetapi juga tidak menuntut kemungkinan bagi khalayak untuk melaksanakan pencarian kebenaran dengan cara melakukan penelitian. Maka Tridharma perguruan tinggi itu terdiri dari pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian. Nah, mahasiswa termasuk ikut di dalam sana. Nah, lebih lanjut, jadi jika penelitian dikatakan sebagai upaya untuk mencari kebenaran, maka secara sederhana untuk menggunakannya, orang bisa menggunakan metode sederhana untuk bisa memperoleh data itu. Misal apa? Ya, orang bisa melakukan yang namanya observasi atau pengamatan. Orang bisa melakukan wawancara untuk memperoleh data. Orang bisa juga menyebarkan kuesioner dalam rangka untuk mendapatkan data. Nah, dari perolehan data itulah kemudian dianalisis untuk memperoleh hasil penelitian. Nah, dari hasil penelitian itu nanti bisa dibentukkan ke dalam bisa artikel, bisa laporan penelitian, dan lain sebagainya yang kemudian dipublikasikan. Supaya apa? Bisa dibaca oleh khalayak umum. Nah, selanjutnya, lalu apa saja yang menjadi bentuk karya tulis ilmiah itu? Ini saya sampaikan tidak banyak, tetapi ini yang familiar di dunia akademik saja. Selain ini, apakah ada isi. Nah, tapi yang paling penting untuk bagi mahasiswa dulu, terutama di IAIN Pekalongan ini, yang pertama adalah makalah. Biasanya nanti saudara akan mendapatkan tugas dari dosen pengampu sesuai dengan mata kuliahnya masing-masing untuk menulis makalah. Menulis atau menyusun. Nah, ini kalau menulis berarti saudara menghasilkan kata-kata baru, kalimat-kalimat baru sehingga memberi kebaruan. Tapi kalau hanya sekedar menyusun ya kutip sana kutip sini. Nah, ini nanti akan kembali kepada dosen masing-masing bagaimana tata cara untuk menulis makalah. Nah, kalau makalah ini biasanya nggak dipublikasikan. Ini hanya untuk memenuhi tugas mata kuliah dosen. Kalau bisa dipublikasikan bagus. Nanti tingkatannya, kualitasnya menjadi artikel. Nah, kalau artikel ini nanti sudah dipublikasikan, ya bagus juga. Karena sekarang ini sebagai syarat untuk bisa lulus, salah satunya adalah menulis artikel yang dipublikasikan pada jurnal. Dan sekarang sudah berkembang, ada mahasiswa yang sudah bisa lulus tidak harus menulis skripsi, tetapi artikel yang ia tulis bisa terbit di jurnal nasional terakreditasi, bisa saja SINTA, atau lebih bagus lagi di jurnal internasional bereputasi. Sekaligus saya kenalkan, terakhir nanti saudara harus menulis skripsi supaya gelar sarjana itu bisa diraih. Nah, nanti jangan berhenti sampai sarjana saja.
Dilanjutkan ke program magister supaya saudara nanti bisa merasakan menulis tesis. Nah, jangan berhenti juga di S2, lanjutkan apa program doktor supaya nanti saudara bisa menulis disertasi. Lalu apa sebenarnya perbedaan ketiganya? Nah, ini saya sampaikan secara sederhana. Kalau skripsi itu mengaplikasikan teori, tesis itu mengembangkan teori, kalau disertasi nanti saudara menemukan teori. Jadi kalau saudara menemukan teori, tulisan saudara nanti bisa dirujuk oleh orang. Nah, sementara ini adalah mahasiswa, terutama S1 yang nanti saudara harus banyak baca dan juga mengutip, bisa saja dari tesis, bisa saja dari disertasi. Inilah bentuk-bentuk karya tulis ilmiah. Tentu jumlahnya sangat banyak, tetapi ini saja yang ingin saya kenalkan. Para mahasiswa yang saya hormati, seringkali ini yang jadi kendala adalah bagaimana sih cara menemukan ide menulis ini. Padahal orang sekarang ini, terutama mahasiswa, itu kan punya media sosial. Tapi seringkali kesulitan ketika mau nulis itu nulis apa. Bagaimana cara menemukan ide menulis itu? Ya, kita sederhana lah. Yang pertama, coba amati kejadian sehari-hari kehidupan masyarakat itu. Misalnya pasar, kantoran, pusat bisnis, kegiatan keagamaan, dan lain-lain. Kalau misal saudara menemukan sebuah kejanggalan, nah itu titik awal daripada saudara menemukan ide untuk menulis. Yang kedua, membaca. Jadi, apa yang harus dibaca? Media sosial boleh, Twitter boleh, Facebook boleh. Koran boleh, artikel, laporan penelitian, dan lain sebagainya. Kalau ini saudara sering membaca, nanti akan menemukan kejanggalan-kejanggalan yang ada di laporan itu terhadap apa yang saudara baca. Nah, nanti di situ akan memunculkan ide untuk menulis. Apalagi kok digabung mengamati dan membaca. Ini sudah luar biasa. Mengamati membaca tidak cukup, saudara bisa berdiskusi dengan siapa, teman. Jadi ketika saudara ketemu punya komunitas, itu bisa mendiskusikan persoalan-persoalan yang fenomenal dan aktual. Tapi jangan hanya didiskusikan saja, diteliti lalu ditulis. Tentu ada banyak metode untuk menemukan ide-ide untuk menulis itu. Tapi ini saya kira cukup kalau saudara memiliki kepekaan untuk bisa menemukan ide-ide untuk menulis itu. Baik nanti untuk skripsi maupun untuk tugas mata kuliah. Lalu sebenarnya menulis itu bakat atau keterampilan? Bagi saya keterampilan. Berbakat itu karena berlatih. Berlatih. Kalau kemarin nulisnya hanya di Facebook saja, coba ini sudah harus ditingkatkan bahwa boleh ditulis di Facebook, tetapi yang sistematis, logis, ilmiah begitu. Jadi ibarat guyon di Facebook itu, guyonannya itu sudah ilmiah. Selanjutnya, karena ini dalam dunia akademik, nanti saudara harus belajar yang namanya manajemen referensi. Apa itu? Ada Mendeley, ada Zotero. Saudara nanti kalau sudah kuliah, saya yakin akan diperkenalkan oleh dosen masing-masing bagaimana cara menggunakan Mendeley dan Zotero. Mengapa dengan manajemen referensi ini? Karena dengan manajemen referensi ini, saudara akan memiliki bank data. Jadi kalau sewaktu-waktu menulis, kemudian butuh referensi, tinggal saja buka referensi manajemen ini, lalu saudara bisa note. Nah, yang tidak kalah penting adalah bagaimana cara menyajikan sebuah karya tulis ilmiah itu agar baik, logis, sistematis. Baik keseluruhan daripada tulisan itu maupun dalam bentuk paragraf-paragraf yang saudara susun. Kalau tidak berlatih, tidak pakai
referensi, ya apa, tingkat keilmiahannya itu nanti jadi berkurang. Padahal kita adalah insan. Terakhir dan yang tidak kalah penting adalah untuk menunjang keterampilan untuk menulis ini, saudara harus menjaga originalitas daripada tulisan itu. Mengapa? Ya harus terhindar dari yang namanya plagiasi dan similarity. Cara ngeceknya apa? Kampus kita sudah punya aplikasi itu yang namanya Turnitin. Nah, umumnya similarity daripada tulisan yang saudara tulis dengan tulisan orang lain itu kalau tidak salah maksimal 20% atau 25%. Nah, plagiasi itu apa? Plagiasi itu ya mengambil ide atau mengambil tulisan orang lain yang saudara akui sebagai tulisan saudara. Ini penting karena dunia internet ini susah orang untuk melakukan plagiasi. Jadi mudah ketahuan. Jadi jangan sekali-kali nanti saudara mengambil tulisan orang lain kemudian saudara akui sebagai tulisan sendiri. Baik itu keseluruhan maupun sebagiannya saja, karena akan terdeteksi kalau saudara nanti pakai Turnitin. Nah, kalau Turnitin ini membantu apakah kemiripan tulisan saudara dengan yang lain itu tinggi atau tidak. Bisa saja saudara mengambil satu paragraf gitu, diambil gitu. Nanti paragraf diambil dari tempat lain. Nah, ini namanya sebuah tulisan yang kutip sana, kutip sini. Nah, itu namanya bukan skripsi nanti, tapi skripsi ya. Ini yang harus dibedakan. Kalau skripsi itu kan penuh dengan integritas, ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan lain sebagainya. Saya lanjutkan. Nah, karena plagiasi itu tadi penting, maka bagaimana caranya untuk menghindari plagiasi? Nah, ini kita sudah mulai masukkan bagaimana cara menulis atau teknik menulis yang baik. Nah, yang pertama, saudara kalau menulis ingin mengutip tulisan orang lain, maka pakai quote, quotasi. Quotasi itu mengutip. Caranya bagaimana? Nah, kalau kalimat itu utuh milik orang lain, maka dalam tulisan saudara harus diberi tanda ini, kutipan ini. Di mana? Di awal kalimat dan di akhir kalimat. Nanti dalam penyajiannya ada teknik khusus. Nah, sembari saudara nanti menjadi mahasiswa, sembari belajar bagaimana cara untuk membuat quotasi. Nah, ini nanti kalau dimasukkan Turnitin sudah tidak dianggap sebagai plagiasi. Sudah tingkat similarity-nya sudah semakin rendah. Nah, kenapa ada quotasi? Ya karena ketika saudara menulis itu tidak ingin kata yang utuh dari penulis itu hilang. Jadi betul-betul utuh. Yang kedua, parafrase. Parafrase ini adalah, jadi saudara mengutip tulisan orang lain tetapi membahasakannya sendiri dengan kalimatmu sendiri. Wah, ini juga tidak mudah kalau saudara tidak banyak membaca, tidak banyak berlatih. Jadi pikiran orang itu saudara buat kalimat sendiri. Supaya apa? Ya itu tadi similarity-nya tidak tinggi. Ya ini ya juga perlu usaha yang sungguh-sungguh. Ya ini namanya parafrase. Caranya bagaimana? Bisa saja kalimat yang digunakan penulis awal adalah bentuknya aktif, nah, saudara bisa menggunakannya dengan kalimat pasif. Terakhir, untuk bisa mencapai menghindari plagiasi, summarize, meringkas. Ini juga butuh keterampilan. Jadi gini, kalau saudara membaca buku, isinya itu apa sih? Dari halaman 1 sampai halaman 9. Atau mungkin saudara baca kata pengantar. Atau mungkin saudara baca testimoni orang yang membaca buku itu. Atau saudara membaca secara keseluruhan. Oh, isinya ini. Itu saudara ringkas.
Jadi mengutip tetapi dengan pembahasan. Saya lanjutkan. Nah, tulisan yang baik, baik itu nanti makalah, artikel, bahkan skripsi, itu diawali dari paragraf yang baik. Ya, jadi ciri paragraf yang baik itu seperti apa? Yang pertama adalah unique. Ini kalimat yang ada, ide pokok yang ada dalam satu paragraf itu harus satu. Supaya apa? Ini ditata. Pembaca itu tidak bingung. Ya, suatu paragraf ide pokoknya banyak. Yang kedua, coherent. The sentences are logically organized and clearly connected. Paragraf yang saudara susun harus terkoneksi dengan paragraf sebelumnya, terkoneksi pula dengan paragraf sesudahnya. Paragraf yang saudara tulis tentang ekonomi, tapi sebelumnya adalah tentang agama misalnya, atau setelahnya tentang pertanian. Nah, ini kan tidak nyambung. Jadi tidak memenuhi syarat koheren. Yang terakhir harus relevan. Jadi paragraf-paragraf itu kemudian mendukung daripada tujuan tulisan itu. Jadi satu paragraf ini bisa apa ya? Tidak nyambung begitu. Maka ciri paragraf yang baik, satu unified, koheren, dan yang terakhir adalah relevan. Nah, lanjut. Bagaimana cara membentuk atau membuat paragraf yang baik? Tentu harus saudara awali, ini cara membuat kalimat dulu. Kalimat yang baik ya, subjek, predikat, objek, keterangannya harus jelas. Jangan sampai membuat kalimat, ternyata subjeknya itu tidak ada. Saudara nyusun sampai 5 baris. Setelah dicari, subjeknya itu mana tuh? Ternyata tidak ada. Jadi, kalau bisa ya mengawali atau menyusun kalimat itu, subjek, predikat, objek. Nah, jangan pakai kata sambung dulu. Nanti membingungkan. Atau pakai ya kata keterangan boleh, tapi bentuknya itu harus jelas. Subjek, predikat, objek, keterangannya. Bagaimana paragraf yang baik? Tentu yang pertama adalah topik sentence-nya. Ini bikin statement-nya dulu yang jelas. Supaya orang membaca awal itu tergugah. Gitu. Misalnya gini, saya adalah mahasiswa YN Pekalongan yang smart. Smart itu seperti apa sih? Nah, ini kan masih membutuhkan penjelasan. Maka disambung, maka penjelasan yang kedua, apa itu spotting IDs? Saudara bisa pakai data. Smart itu seperti ini loh. Kok masih kurang? Adding details, saudara kasih contoh dan referensi. Contohnya itu ini loh. Nah, ini menurut siapa? Bisa saudara kasih referensi. Yang terakhir baru disimpulkan daripada paragraf itu. Maka ada orang mengatakan begini, paragraf yang baik adalah terdiri dari 3 kalimat. Itu minimal 1 kalimat pokok, 2 kalimat penjelas. Maka kalau dimodelkan begini, saudara tidak akan kehilangan kata-kata. Miskin kata-kata. Saya adalah mahasiswa YN Pekalongan yang smart. Smart itu adalah bla bla bla. Contohnya adalah bla bla bla. Yang saya lakukan adalah bla bla. Simpulannya adalah mahasiswa smart itu adalah mahasiswa yang bla bla bla. Jadi tidak akan kehilangan semangat untuk menulis karena caranya itu sudah dibentuk. Nah,
Ini juga penting supaya tulisan itu tidak nampak kering. Ya, kadang saudara baca sebuah tulisan itu ada tabel, ada grafik, ada gambar, ada teks. Nah, ini kapan sih waktunya menggunakan tabel, gambar, maupun teks? Pertama, tabel. Saudara boleh pakai tabel itu ketika, ya, what do you want readers to focus on? Saudara menginginkan pembaca itu ingin apa? Ya. Jadi dengan tabel ini berilah data spesifik. Misal apa? Angka 5. Berapa jumlah mahasiswa? Oh, 5. Berapa persentasenya? Misalnya 15%. Ini angka khusus yang ingin saudara tunjukkan kepada pembaca. Lalu kapan menggunakan gambar atau figur ini, grafik? Ketika saudara ingin menunjukkan tren, oh trennya naik, gitu ya, atau trennya turun. Jadi dengan membaca gambar ini, pembaca itu langsung paham gitu loh, nggak bertele-tele. Nah, ini teks. Teks ini penting karena ada kata kunci yang tidak bisa digambarkan oleh tabel, tidak bisa digambarkan oleh grafik. Jadi, misal saya menyukai sepeda motor yang berwarna merah. Kalimat-kalimat pokoknya itu tidak bisa dijelaskan dengan tabel sama gambar. Karena ada kunci. Apa? Suka misalnya. Apalagi merah. Nah, ini adalah kata kunci. Sama halnya dengan tadi, saya adalah mahasiswa YN Pekalongan yang smart. Smart ini menjadi kata kunci. Baik, kita lanjutkan, dan ini slide yang terakhir. Tentu ini sebuah materi yang singkat, tetapi saya berharap ini menambah wawasan sekaligus menjadi modal dasar saudara nanti menjadi mahasiswa sehingga bisa lulus tepat waktu. Harapan saya semoga menjadi mahasiswa yang baik, berprestasi, membanggakan diri, keluarga, dan juga mungkin calon mertua. Welcome to program studi ekonomi syariah PTIN Pekalongan, Road to UIN, Universitas Islam Negeri. Billahi taufik wal hidayah. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.